Welcome to our channel. Selamat merayakan Pesta Tubuh dan Darah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Di hari Minggu, Pesta Tubuh dan Darah Kristus ini, bacaan-bacaan suci menegaskan bahwa Kristus Yesuslah makanan kita yang sesungguhnya. Dialah makanan dan keselamatan bagi dunia. Dalam kitab Keluaran, digambarkan cara perjanjian Tuhan dan Musa yang dimeteraikan dengan darah hewan yang dikurbankan. Dan dalam perjanjian baru, Yesus membarui perjanjian Allah dengan manusia dengan darahnya sendiri. Dengan darahnya, ia menebus dan menyelamatkan kita. Misteri ini mengalir dari peristiwa Paskah yang adalah sumber utama kita memahami kehadiran nyata Yesus dalam Ekaristi. Saudara-saudari terkasih, Paskah adalah pesta nasional umat Israel. Paskah adalah peringatan akan tindakan agung penyelamatan Allah atas Israel. Meskipun pesta ini mengacu pada peristiwa masa lalu, tetapi peristiwa ini ada dalam ingatan bersama. Pada peringatan Israel diselamatkan inilah Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan para muridnya. Penegasan akan kurban atau Paskah yang terjadi dalam dan melalui Dia. 3 hal yang dilakukan Yesus berbeda dengan Paskah Yahudi adalah: pertama, soal apa yang dimakan. Soal yang dimakan itu bukan lagi daging domba atau anak domba, tetapi Yesus mengambil roti, memecahkannya, dan memberikannya kepada para murid dengan berkata, "Inilah tubuhku." Jadi bukan lagi daging domba, tetapi tubuh Yesus sendiri yang diberikan kepada kita. Yang kedua, bukan lagi darah anak domba, melainkan dikatakan Yesus mengambil piala berisi anggur, memberkati dan memberikan kepada para muridnya seraya berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru demi pengampunan dosa banyak orang." Kita lihat lagi di sini, bukan lagi darah anak domba, bukan lagi anggur biasa, tetapi darah Yesus sendiri. Yang ketiga, Paskah Yahudi bukan lagi peristiwa masa lalu. Paskah bukan lagi peristiwa masa lalu. Yesus membuat Paskah hadir dan terjadi saat ini di dalam dan melalui dirinya. Dialah anak domba yang dikurbankan demi pelunasan dosa manusia. Maka saudara-saudari terkasih, melalui peristiwa pesta hari ini, ada 2 hal yang patut kita renungkan. Yang pertama, dalam perjamuan terakhir terjadi penyamaan Yesus dengan anak domba Paskah. Jika Paskah Yahudi, anak domba dibunuh dan darahnya menyelamatkan umat Israel, maka Paskah kita, darah Yesus tercurah untuk keselamatan semua, keselamatan dunia. Tubuh dan darah Yesus tidak menunjuk pada bagian atau unsur tertentu dari diri Yesus, tetapi mencakup total kepribadian, kedirian Yesus. Yesus seutuhnya. Maka ketika kita menerima tubuh dan darah Ekaristi, kita menerima Yesus seutuhnya. Makan dan minum dari meja Ekaristi tidak hanya untuk menerima Yesus dan dipersatukan dengannya, tetapi juga ajakan untuk berkorban. Berkorban satu terhadap yang lain, demi hidup, demi kebaikan bersama. Dan
Inilah buah dari Ekaristi. Ekaristi mengantar kita semua untuk mencintai satu sama lain dan memberikan apa yang terbaik dari diri kita untuk kebaikan bersama, untuk nilai-nilai kebenaran, harmoni, toleransi, dan apapun yang baik sesuai dengan harapan Tuhan. Yang kedua, hosti dan anggur yang dikonsekrir dalam misa menjadi tubuh dan darah Kristus sebagai tanggapan atas perintah Yesus, lakukan ini sebagai kenangan akan daku. Dengannya, kita menerima kehadiran Kristus melalui tubuh dan darahnya. Roti dan anggur yang kita terima di altar adalah tanda yang tampak, tanda yang kelihatan dari kuasa rohani yang Yesus lakukan untuk memberi hidup bagi kita semua. Karena itu saudara-saudari terkasih, kapanpun dan dimanapun Ekaristi dirayakan, Yesus memberikan tubuh dan darahnya seperti yang ia lakukan di kayu salib sebagai anak domba Paskah demi keselamatan kita semua. Semoga saudara-saudari terkasih melalui Ekaristi, melalui penerimaan tubuh dan darah Kristus, kita semua dapat dipersatukan dengan Dia dan menyerahkan hidup kita untuk kebaikan dan hidup saudara-saudari kita sebagaimana yang Yesus lakukan untuk kita semua. Selamat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Semoga kita dipenuhi oleh sukacita karena Allah mengasihi, Allah mengenyangkan kita semua dengan kehadiran, dengan kuasa-Nya. Amin.